Salam, selamat pagi saudaraku. Jumpa lagi dengan program 5 menit bersama Tuhan. Apa kabar saudaraku pagi hari ini? Doa kami seluruh pendengar boleh bangun dengan sehat, penuh sukacita, damai sejahtera Allah Bapa di surga senantiasa tercurah atas hidup kita. Saudaraku, 22 Mei 2024, hari Rabu. Kembali Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk melihat hari yang baru, dengan kehidupan yang baru, dengan tantangan yang baru, dengan berkat-berkat yang baru, tentunya juga dengan iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, bagaimana cara memahami atau cara melakukan hidup dengan iman yang terus bertumbuh kepada Tuhan? Apakah itu perlu? Tentunya itu sangat penting karena Tuhan mau. Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20, firman Tuhan mengatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, pernyataan penulis surat Galatia ini yaitu pernyataan Paulus, di mana latar belakang Paulus orang Yahudi yang sangat kental dengan iman atau dengan kepercayaan pengetahuannya tentang hukum Taurat. Dia adalah salah satu termasuk ahli di dalam hukum Taurat. Nah, tetapi Tuhan berkenan memanggil dia, membawa dia, memilih dia untuk menjadi pemberita Injil. Maka kalau kita melihat bagian-bagian dalam bacaan kita, dikatakan, aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Seorang yang tadinya ahli memahami, meyakini hukum Taurat sehingga dia tidak percaya akan Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja, sehingga setiap orang-orang yang percaya kepadanya dianggapnya musuh karena dia menganggap kelompok atau dia menganggap dirinya adalah orang yang tidak berdosa. Kalau kita melihat di ayat 15, dia lebih unggul daripada bangsa-bangsa lain. Nah, melalui pertobatan, melalui percaya dipanggil oleh Tuhan Yesus, dia katakan dia telah mati oleh hukum Taurat. Lalu bagaimana dia hidup? Maka kehidupannya adalah bukan dirinya lagi, bukan pengetahuannya lagi, bukan pengalamannya lagi, bukan intelektualnya lagi, tetapi yang hidup di dalam dirinya adalah Yesus Kristus. Kita perhatikan di frase, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi aplikasinya dalam kehidupan kita, jika kita boleh ada, boleh hidup karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, mestinya belajar dari ayat ini, biarlah hidup kita itu adalah dihidupi oleh kebenaran, dihidupi oleh pengajaran, dan dihidupi oleh pemahaman tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Sehingga yang hidup adalah Yesus di dalam diri kita. Artinya kita mengamalkan, melakukan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Kedagingan kita telah mati, disalibkan bersama dengan Kristus. Dan jika kita hidup, ya Kristus yang hidup di dalam diri kita. Lalu bagaimana dengan kedagingan kita, di mana daging kita ada? Kita memang ada masih ada kedagingan, masih ada daging karena kita manusia, di mana ada roh, jiwa, dan tubuh. Maka tubuh kita bekerja melakukan kehidupan
dengan iman kepada Tuhan Yesus, sehingga keinginan-keinginan daging sudah dihilangkan. Saudara, mari kita terus belajar dan terus belajar untuk menghidupi firman Tuhan. Dan biarlah yang hidup di dalam diri kita adalah firman, atau yang hidup di dalam kita adalah Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini, kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Engkau luar biasa telah memilih menetapkan kami menjadi anak-Mu. Dan biarlah hidup kami, DNA kami adalah Engkau, darah Kristus yang telah mati dan tinggal dalam hati kami, sehingga kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akhirnya, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga hati. Tuhan Yesus memberkati kita.